Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan dari Prodi Teknik Elektronika semester 4 kelas A pagi. Jadi di sini saya akan memaparkan terkait progres project based learning yang sudah saya dan tim lakukan. Sebelumnya saya ingin menginformasikan bahwa pada pemaparan kali ini yang akan menyampaikan pemaparan hanya saya sendiri dikarenakan yang menempuh mata kuliah sensor hanya saya, seperti itu. Mungkin pada pemaparan kali ini akan dibagi menjadi 4 poin besar yang akan dijelaskan. Yang pertama yaitu ada pengenalan terkait project PBL-nya yaitu Virtual Lab. Yang kedua yaitu progres yang sudah dikerjakan sampai saat ini. Yang ketiga yaitu sensor apa yang digunakan pada project ini. Yang keempat yaitu hasil pembacaan dari sensor yang telah diaplikasikan. Seperti itu. Mungkin langsung saja ke pengenalan terkait project PBL-nya yang bernama Virtual Lab. Virtual Lab itu merupakan suatu sistem laboratorium maya dengan kegiatan pengamatan atau eksperimen yang dapat diakses dari jarak jauh, seperti itu. Yang mana pada project ini kami membuat suatu trainer praktikum yang terdapat rangkaian pembagi arus dan tegangan di dalamnya. Sehingga nantinya rangkaian ini dapat diukur oleh pelajar untuk mengetahui berapa sih beban yang terdapat pada masing-masing resistor, seperti itu. Di mana project PPL ini berbasis Internet of Things, seperti itu. Selain itu, pada project ini juga terdapat modul dan laporan praktikum yang dapat nantinya diakses oleh para pengajar, seperti itu. Mungkin lanjut ke flowchart-nya. Flowchart pada sistem kerja project ini dimulai dari menginputkan tombol power dengan menekan tombol power, lalu memilih resistor yang akan diukur pada interface, kemudian data resistor yang terpilih terkirim ke database. Selanjutnya, setelah data resistor terkirim ke database, maka relay yang terhubung ke titik pengukuran akan aktif, seperti itu. Setelah relay aktif, maka sensor arus dan tegangan aktif dengan mengeluarkan data hasil pengukuran. Hasil pengukuran diolah ke Raspberry untuk dikirim ke database. Lalu, data hasil pengukuran diupdate di database. Setelah itu, data hasil pengukuran ditampilkan pada interface pelajar. Lalu, user atau pelajar mengisi laporan praktikum pada interface. Dan laporan praktikum dikirim ke database dan dapat diakses oleh para pengajar. Seperti itu, dan selesai. Lanjut ke bagian progres. Pada project ini, mungkin saya akan jelaskan progresnya menjadi 4 bidang. Yang pertama electrical, yang kedua mechanical, programming, database, dan interface. Seperti itu. Yang pertama pada progres electrical. Pada sistem electrical, kami sudah melakukan menganalisa komponen rangkaian pembagi arus dan tegangan, dan juga terkait komponen-komponen yang digunakan yaitu komponen utamanya sensor INA 219 dan juga sensor voltage 25 volt sebagai bahan pengukurannya, dan juga ada resistor, kabel, dan saklar dan lain-lain, seperti itu. Selain itu, pada bidang elektrikal juga sudah menyelesaikan desain skematik rangkaian pembagi arus dan tegangan, seperti itu. Lalu juga mengkoneksikan sensor INA 219 dan voltage sensor 25 volt pada rangkaian, lalu hasil pengukurannya dapat terbaca pada database, seperti itu. Nah, ini merupakan desain skematik pada rangkaian pembagi arus dan tegangan. Yang mana pada desain ini terdapat supply 6 volt yang diasumsikan sebagai baterai pada simulasi di Proteus ini. Kemudian ada relay berjumlah 15 buah yang akan memutus dan menyambungkan rangkaian sehingga kita dapat mendapatkan hasil pengukuran, seperti itu. Terdapat 2 buah sensor di sini. Yang satuannya ampere merupakan sensor INA 219. Kemudian ada volt sebagai yang kami asumsikan sebagai sensor voltage 25 volt, seperti itu. Selain itu, di sini terdapat 5 buah resistor yang masing-masing besarnya yaitu R1 100 ohm, R2 200 ohm,
R3 300 ohm, R4 400 ohm, dan R5 500 ohm. Seperti itu. Dan juga ini ada gambar dari si progres kami kemarin yang telah dilakukan. Terdapat power supply yang digunakan yaitu sebesar 6 volt. Dan juga microcontroller yang kami gunakan di sini yaitu Raspberry Pi. Kemudian sensor INA219 dan juga sensor voltage sensor 25 volt seperti itu. Dan juga 5 buah resistor, 5 buah resistor dan kabel 1 daya seperti itu. Untuk progres di bidang mekanikal telah sampai kepada desain terkait bodi dari project Virtual Lab ini, yang mana nantinya akan dilakukan 3D printing. Desainnya sebagai berikut: terdapat dudukan dan juga trainernya yang akan sebagai penempatan rangkaian pembagi arus dan tegangan. Selain itu juga terdapat kamera di atasnya untuk dikirimkan kepada interface para pelajar. Jadi nanti pelajar dapat melihat rangkaian tersebut melalui Android atau maupun smartphone yang dimiliki oleh para pelajar, seperti itu. Kemudian progres interface. Interface ini merupakan bagian yang berkaitan dengan tampilan yang akan dilihat oleh para pelajar, seperti itu. Interface kali ini dibuat agar memudahkan dalam pengaksesan data yang ada pada Firebase. Firebase itu merupakan salah satu jenis database yang digunakan pada project ini, seperti itu. Progresnya sudah sampai pada pembuatan halaman login interface menggunakan Tankable, seperti itu. Ini merupakan contoh progresnya, yang mana halaman loginnya terdiri dari email ataupun password, dan juga nanti dapat login oleh mahasiswa, seperti itu, ataupun pelajar. Selain itu, progres lainnya terdapat progres programming. Programming di sini lebih khusus ke programming microcontroller, yang mana microcontroller yang kami gunakan pada project ini yaitu Raspberry Pi, seperti itu. Kenapa kami memilih Raspberry Pi? Karena terdapat kelebihan di dalamnya. Yang pertama, pada Raspberry Pi ini memiliki 40 GPIO sehingga memudahkan kita dalam memakainya. Selain itu terdapat Ethernet port dan juga full HDMI port. Dan juga terdapat kamera interface, display interface, dan juga Raspberry Pi ini dapat digunakan berbagai macam sistem operasi seperti Linux, Windows, dan Fedora, seperti itu. Progres programming ini yaitu sudah sampai ke tahap memprogram pengontrolan sensor agar dapat dibaca nilainya, seperti itu. Sensornya yaitu sensor arus dan sensor tegangan. Selain itu mengirim nilai pengukuran sensor ke database. Lalu progres lainnya menerima data kontrol dari Firebase, seperti itu. Untuk gambarnya ada seperti berikut, berbagai macam library yang digunakan dan juga pemanggilan dengan menggunakan Firebase, mengkoneksikan dengan Firebase. Lalu di sini di bawahnya terdapat hasil pengukuran tegangan yaitu 1,5 volt. Lanjut saja ke progres database. Jadi database ini bertujuan untuk menjembatani komunikasi data yang dikirimkan dari interface ke Raspberry sebagai kontrolernya dan sebaliknya, seperti itu. Selain itu, database ini berfungsi sebagai media penyimpanan data laporan yang telah diisi oleh pelajar nantinya, dan juga sebagai autentikasi akun maupun lain-lain, seperti itu. Pada sistem database ini progresnya sudah sampai kepada membuat real-time database pada Firebase, seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari real-time database yang telah dibuat. Ada tampilan R1, R2, R3, R4, R5, dan juga nanti ada alat dan bahan, dasar teori, hasil praktikum dan analisa, kelas, kesimpulan, dan NIM, seperti itu. Jadi nanti ini akan otomatis masuk ke database, seperti itu.
Setelah penyampaian progres tadinya, sekarang masuk ke sesi penjelasan terkait sensor apa yang digunakan pada project ini. Pada project ini menggunakan sensor INA 219 dan juga Voltec sensor 25 volt. Kedua sensor ini menggunakan komunikasi I2C yang terhubung ke microcontroller seperti itu. Selanjutnya terdapat pertanyaan 5W1H terhadap sensor ini. Yang pertama ada apa sih fungsi dari kedua sensor tersebut? Sensor INA 219 berfungsi sebagai sensor yang akan mengukur arus pada rangkaian. Pada rangkaian ini terdapat beban berupa resistor yang akan dirangkai secara paralel, seperti itu. Sedangkan untuk Voltec sensor akan mengukur nilai tegangan yang terdapat pada rangkaian, seperti itu. Lalu siapa sih yang akan dibaca nilainya oleh sensor INA 219 dan juga Voltec sensor? Pada project ini terdapat rangkaian pembagi arus dan tegangan yang akan dibaca nilainya oleh sensor arus INA 219, yaitu resistor yang dirangkai secara paralel, yang mana terdapat 3 resistor, yaitu resistor R1 bernilai 100 ohm, R2 200 ohm, R3 300 ohm. Selain itu, pada sensor Voltec sensor yang akan dibaca nilainya yaitu nilai dari masing-masing tegangan yang terdapat pada resistor, yaitu R3 bernilai 300 ohm, R4 400 ohm, R5 500 ohm, seperti itu. Lanjut, why? Kenapa sih digunakan sensor INA 219 dan juga Voltec sensor? Digunakannya sensor INA 219 dikarenakan pada sensor tersebut dapat mengukur arus hingga 3,2 ampere, seperti itu. Dengan presisi keunggulannya yaitu resolusi 12 bit. Nah, pada project ini kami menggunakan sensor INA 219 ini karena dia itu pengukurannya hanya sampai 3,2 ampere. Jadi lebih presisi untuk mendapatkan hasil pengukuran di bawah itu, seperti dalam satuan miliampere. Kenapa sih digunakan Voltec sensor? Voltec sensor ini digunakan untuk mengukur untuk mengukur tegangan hingga 25 volt. Voltec sensor ini juga mudah diaplikasikan. Selain itu, deteksi tegangannya dengan jangkauan DC 0,024 volt sampai dengan 25 volt. Dan terakhir, tegangan resolusi analognya yaitu nyampe dengan 0,00489 volt. Seperti itu. Di mana sensor INA 219 dan Voltec sensor digunakan pada project Virtual Lab. Pada project Virtual Lab terdapat rangkaian pembagi arus dan tegangan, yang mana rangkaian ini terdapat di trainer praktikum, seperti itu. Letak dari sensor INA 219 ini yaitu dirangkai secara seri terhadap bebannya, yaitu resistor, terhadap 3 resistor tadi. Tapi di sini hanya memakai satu buah sensor saja untuk mendeteksi 3 buah resistor tersebut, karena di sini menggunakan bantuan relay, seperti itu. Dan juga terdapat Voltec sensor yang dirangkai secara paralel terhadap beban, seperti itu. Kapan sensor INA 219 dan juga Voltec sensor ini digunakan? Menurut datasheet yang telah saya baca, sensor INA 219 ini digunakan untuk mengukur arus DC, seperti itu, dengan jangkauan maksimal pembacaan sebesar 3,2 ampere, dan sangat direkomendasikan untuk mengukur arus lemah, seperti itu, yang terbaca dalam satuan miliampere, sama seperti pada project yang kami lakukan, seperti itu. Sedangkan Voltec sensor ini digunakan ketika ingin mengukur tegangan DC pada suatu beban, di mana batasan maksimal tegangannya yang terukur yaitu 25 volt, seperti itu. Dan terakhir, bagaimana cara kerja dari sensor INA 219 ini dan juga sensor Voltec itu? Cara kerja dari sensor INA 219 yaitu dengan mengukur arus di dalam rangkaian seri yang masuk melalui blok terminal. Selain itu, cara kerja modul sensor tegangan yang digunakan pada project ini
yaitu dengan membuat tegangan input mengurangi 5 kali dari tegangan asli, sehingga sensor hanya mampu membaca tegangan maksimal 25 volt, seperti itu. Setelah membahas terkait sensor yang digunakan pada project Virtual Lab ini, sekarang kita lanjut kepada menunjukkan hasil proses connecting sensor arus INA 219 dan juga voltage sensor 25 volt ini yang telah kami lakukan sebelumnya. Di sini sudah terdapat foto terkait praktikum yang sudah kami lakukan untuk mendeteksi nilai arus dan tegangan yang terdapat pada resistor menggunakan sensor INA 219 dan juga sensor voltage sensor 25 volt seperti itu. Menggunakan microcontroller Raspberry Pi dan juga power supply dengan tegangan sumber 6 volt seperti itu. Dan tampilan selanjutnya yaitu terdapat hasil pembacaan melalui VNC Viewer yang dapat menampilkan hasil dari pengukuran yang dilakukan oleh sensor. Contohnya di situ terbaca sensor tegangan 1,9753 volt seperti itu. Nah, kami melakukan proses pengukuran pembacaan data menggunakan sensor. Kami juga menggunakan multimeter sebagai bahan pembanding apakah praktikum yang kami lakukan menggunakan sensor ini hasilnya akurat atau tidak, seperti itu. Di sini kami menggunakan multimeter untuk mengukur bebannya. Selanjutnya terdapat hasil yang telah kami simpulkan dengan pembacaan resistor, arus dan tegangannya menggunakan sensor INA 219 dan juga voltage sensor 25 volt dan juga menggunakan multimeter, yang mana pada tabel berikut sudah dilampirkan seperti ini. Untuk tegangan yang kami ukur yaitu resistor 3, 4, dan 5 dikarenakan resistor tersebut dirangkai secara seri. Dalam pembacaan sensor terbaca 1,501 volt dan menggunakan multimeter terdapat hasil pembacaan 1,5 volt seperti itu. Selain itu untuk resistor 4 terbaca 1,975 volt, sedangkan pada multimeter terbaca 2 volt. Jadi terdapat selisih 0,025 volt. Masih masuk ke dalam batas toleransi. Selanjutnya resistor 5 yang terbaca 2,52 volt, pada multimeter terbaca 2,5 volt. Seperti itu. Selanjutnya total dari semua tegangan yang terukur 5,996, sementara pada multimeter itu 6 volt. Seperti itu. Dan juga pada resistor 1 untuk mengukur arus menggunakan sensor INA 219 didapatkan hasil sebesar 59,61 mA, yang mana pada multimeter didapatkan hasil pengukuran sebesar 60 mA. Yang kedua, resistor kedua didapatkan hasil pembacaan sensor 29,9 mA, sedangkan pada multimeter 30 mA. Lalu resistor 3 dengan pembacaan sensor yang didapat sekitar 4,761 mA, sedangkan pada multimeter didapatkan hasil pengukuran sebesar 5 ampere. Nah, dari tabel ini dapat kita simpulkan bahwa sensor yang kami gunakan yaitu sensor INA 219 dan juga voltage sensor 25 volt mendekati akurat seperti itu, karena hanya sedikit selisih terkait hasil perbandingan kami seperti itu. Jadi untuk penggunaan sensornya sudah dinyatakan akurat dengan masih memiliki sedikit perbedaan, ya mungkin masih masuk dalam batas toleransi seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan.
Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.